Selamat malam. Kita membahas BWM. BWM macam-macam ya. Ada BWM tunggal, ada BWM bipolar, dan ada BWM unipolar, dan ada lagi BWM multipass. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan BWM tunggal sebagai berikut. Kita lihat sekarang dua gambar BWM di sini. Yang satu BWM di atas berwarna merah, kemudian BWM di bawah berwarna hijau. Kita lihat BWM di atas itu mempunyai height yang lebih lebar daripada low-nya. Height-nya lebih sempit daripada low-nya. Jadi yang dimaksud height itu yang lebih besar dari 1, dalam hal ini adalah 5. Kemudian yang low adalah 0 atau negatif. Parameter-parameternya maksudnya. Jadi parameter-parameternya ini kita lihat sebagai periode dulu. Kita lihat periodenya, kita ukur langsung periodenya ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, periodenya 90. Artinya panjangnya 90 dalam hal ini ya. 0 sampai T 90. Dalam kenyataannya T itu bisa sangat kecil, 0,0000 sekian, tapi bisa juga besar, misalnya 90. Kemudian yang height, kita lihat yang height bagaimana itu. Nah, langsung kita bawakan yang height. Nah, panjangnya 65. Kenapa yang height saya kasih 65? Atau kenapa yang saya ukur kok yang height? Yang kok tidak yang low yang saya ukur? Karena yang height saya pilih sebagai TON. TON itu salah satu parameter di mana TON itu adalah waktu selama TON. Waktu itu adalah menunjukkan kapan switch itu on. Ya. Dalam memilih TON itu artinya Anda harus sadar bahwa sumbernya adalah DC, kemudian switch-nya yang mengalirkan arus ke beban dalam kondisi tertutup, dan kita akan menganalisis dengan cara loop arus ya, seperti dipelajarkan di rangkaian listrik. Maka akan ketemu tegangan luaran, tegangan di beban positif. Itu menunjukkan adalah tegangan sesaatnya positif. Jadi sudah memenuhi syarat. Jadi TON itu akan betul jika rangkaiannya juga betul. Rangkaian yang betul itu jika tegangan PO-nya ketika dianalisis atau dihitung berbasis loop arusnya, maka berpolaritas positif. Kalau berpolaritas negatif, maka salah letak TON-nya. Sehingga mungkin TON-nya harus dilakukan di low, gitu ya. Di sinyal low BWM-nya. Nah, dari sini, ketika Anda sudah memilih TON di height, maka kita ukur lebar height-nya itu, misalnya terukur 65, sedangkan T-nya terukur 90. Maka berbasis rumus, kita lihat rumusnya di sini, ya, D adalah data cycle selalu atau berlaku D sama dengan TON per T. Jadi di sini TON per T tinggal menghitung sekitar berapa, yaitu D sama dengan 0,72, yaitu 65 TON-nya per T 90 adalah 0,72. Kita tulis dulu D-nya 0,72 ini ya. D sama dengan 0, ya. Artinya apa? Artinya ini akan berefek terhadap tegangan luaran rata-rata, ya, tegangan luaran rata-rata pada konverter DC-DC. Nah,
Di sini kan ada dua BWM. Jadi BWM yang atas yaitu merah, kemudian BWM yang bawah yaitu pulsa yang hijau. Kalau dua-duanya dipakai sebagai kendali konverter DC-DC, maka kedua BWM ini kita sebut BWM bipolar. Kenapa bipolar? Dua arah. Bi itu artinya dua, sedangkan polar itu adalah arah atau daerah. Polaritas yaitu arah atau daerah. Polar, arah ya. Polaritas itu bisa positif, bisa negatif. Kalau di atas sumbu horizontal atau sumbu X atau absis, maka kita sebut polaritas positif. Ya. Kalau letaknya di bawah sumbu X atau sumbu absis atau sumbu horizontal, kita sebut polaritas negatif. Atau polaritas negatif bisa juga nol. Jadi ini kita lihat low atau high-nya adalah polaritas positif, low-nya adalah nol, dan itu disebut bisa juga disebut negatif. Nah, kalau dua-duanya dipakai, kita lihat keadaan uniknya adalah ketika BWM-nya merah, maka BWM sebelahnya yang bawah ini ya, low atau negatif. Kalau BWM yang atas ini low, maka yang bawah positif. Berarti ada dua BWM ya. Oke, kita beri nama sekarang yang atas. Yang atas kita sebut BWM 2. Ya, BWM 2 yang atas. Yang atas kita sebut BWM 2. Oke, ini BWM 2. Sedangkan yang bawah kita sebut BWM 1. Oke. Apakah BWM 1 harus di bawah? Enggak. Bisa di atas juga atau bisa di bawah, tergantung kita sendiri mau meletakkannya. Enggak ada efeknya ya. Dengan data cycle 0,72. Oke. Jika Anda memakai hanya satu BWM saja, misalnya BWM 2, maka Anda hanya bisa mengendalikan konverter DC-DC, ya, ini konverter DC-DC ini, di mana konverter DC-DC ini terdiri dari bak, bus, dan cak. Ini yang bisa dikendalikan oleh satu BWM. Sedangkan full bridge dikendalikan oleh dua BWM. Yaitu kalau dua BWM tadi adalah bipolar. Sedangkan bak, bus, dan cak hanya satu BWM. Jadi konverter DC di sini ini terdiri dari 5, 2 gabut 5. Di mana hanya full bridge yang BWM-nya 2. Jadi seperti Anda ketahui bahwa ini ada BWM, driver, dan konverter JDC. BWM ini adalah yang mengendalikan. Dengan merubah-rubah data cycle, maka tegangan PO di sini itu berubah. Tegangan PO adalah tegangan beban. Jadi konverter JDC ini mensuplai energi ke beban. Beban bisa resistif induktif, bisa resistif induktif kapasitor, ya, bisa juga kapasitor, bisa juga L saja. L-nya sangat dominan itu biasanya motor DC, sedangkan kalau resistansi dominan biasanya lampu pijar, tapi kalau kapasitornya dominan biasanya baterai, itu adalah kapasitor. Nanti akan bermacam-macam dalam memilih apakah Anda memilih bak, bus, atau cak. Maksudnya dalam memilih konverter DC-DC-nya. Sedangkan full bridge adalah dipilih jika bebannya adalah motor DC, karena
full bridge bisa membuat tegangan bermacam-macam ya. Bisa polaritas negatif, bisa polaritas positif. Dan arusnya bisa polaritas negatif dan juga bisa polaritas positif. Mengapa full bridge dipakai untuk motor DC? Karena full bridge bisa mengendalikan motor untuk ngerem, untuk maju, dan untuk mundur. Sedangkan bak bus dan cak hanya mengendalikan kecepatan, tidak bisa ngerem dan tidak bisa mundur. Karena full bridge luarannya bisa negatif, bisa positif, bisa dua-duanya negatif. Maksudnya dua-duanya ini adalah tegangan dan arusnya. Bisa juga tegangan dan arusnya ini salah satunya positif. Bisa juga tegangan dan arus ini salah satunya negatif. Kalau salah satunya negatif atau salah satunya positif, maka motor itu ngerem. Kalau dua-duanya tegangan dan arusnya itu negatif, maka motor berjalan mundur, berputar mundur. Kalau normal, tegangan dan arusnya positif, maka motor itu berjalan maju, berputar maju. Fungsi masing-masing konverter ini adalah, kalau bak itu fungsinya adalah menurunkan tegangan DC. Sumber bak tentunya DC, bisa terdiri dari penyarah, baterai, atau generator DC ya. Ini menghasilkan arus positif kontinu dan tegangan positif. Tegangan positifnya luaran bak itu selalu lebih rendah dari masukannya ya. Jadi VO selalu lebih rendah dari VD atau sama. Sedangkan bus itu VO-nya selalu lebih tinggi dari VD atau sama. Rangkaiannya beda, tapi arahnya kuadrannya sama, yaitu V dan I-nya positif luarannya. Kemudian bak bus adalah bermanfaat untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Jadi kalau dilihat dari sistem ini, ya, dari blok diagram ini, VO bisa lebih rendah dari VD, ya, tapi VO juga bisa lebih tinggi dari VD, tergantung dari data cycle-nya. Tetapi bak bus ini mempunyai ciri khas, yaitu arusnya diskontinu daripada yang lain-lainnya. Maksudnya yang lain daripada bak. Kalau bak itu kontinu, bus diskontinu, bak bus diskontinu juga. Saya ulangi, kalau bus hanya untuk menaikkan tegangan, kalau bak bus menaikkan dan menurunkan tegangan. Kalau cak arusnya kontinu, fungsinya sama dengan bak bus, yaitu menaikkan dan menurunkan tegangan. Kalau full bridge itu tegangannya bisa positif, arusnya positif, tegangannya bisa negatif, arusnya negatif, atau tegangannya negatif, arusnya positif, atau tegangannya positif, arusnya negatif. Jadi polaritas arus dan tegangan arusnya positif, tegangannya bisa negatif, arusnya negatif, atau tegangannya negatif, arusnya positif, atau tegangannya positif, arusnya negatif. Jadi polaritas arus dan tegangan independen ya. Tetapi ingat bahwa semuanya bak bus, cak, dan full bridge itu adalah, yang saya maksud tegangan luaran dan arus luaran itu adalah tegangan rata-rata dan arus rata-rata. Bentuk ripple-nya tentunya beda-beda, tetapi yang dibahas di sini adalah rata-ratanya. Nah, kita kembali ke gambar BWM. Jadi rangkaian-rangkaian bak, bus, dan cak itu bisa memakai salah satu dari ini ya. Salah satu dari ini. Jadi bisa memakai VBWM2 atau VBWM1. Kemudian tinggal kita memilih TON-nya di high atau TOE-nya di low ya. TOE-nya di high atau TOE-nya di low. Syaratnya tadi, setelah kamu menentukan TOE-nya di low, maka ditentukan dulu
saat TON switch harus on atau off. Oh, harus on ya. Jadi saat TON switch harus on dan tegangan luarannya sesaat harus positif. Nah, untuk mencari tegangan saat tidak bisa dengan osiloskop karena osiloskop tidak jelas. Tidak jelas, gambarnya kan juga stabil. Kapan? Kapan saat TON, kapan saat TOF, kapan saat tegangan itu terjadi, ya tegangan positif itu terjadi kapan, itu juga kita tidak tahu. Jadi yang terukur di osiloskop itu hanya tegangan puncak, ya, terus nilai rata-rata dan nilai efektif. Nah, saat kamu milih menentukan tegangan puncak, memang terlihat di osiloskop, kita tidak tahu apakah itu terjadi pada saat TON atau saat TOF. Ya. Jadi tidak bisa dengan osiloskop, tidak bisa dengan multimeter DC, tapi hanya bisa dengan analisis rangkaian listrik. Kita lihat nih angka 65 yaitu TON dan angka 90 yaitu T. Jadi 90 ini adalah panjang T-nya. Apa yang terjadi jika T itu berubah? Maka yang terjadi berubah adalah frekuensi switchingnya, kecepatannya berubah-ubah. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jika T-nya diubah makin kecil, 0 sampai T-nya makin sempit, maka switch-nya lebih cepat. Tek, 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 tek. Frekuensi switchingnya lebih tinggi berarti ya. Kalau T-nya diperpanjang berarti frekuensi switchingnya lebih rendah. Apa efeknya kalau lebih rendah itu? Nah, frekuensi switching itu efeknya hanya pada ripple. Ya. Jadi ripple-nya akan lebih kecil kalau lebih cepat. Jadi frekuensi maksudnya. Kalau frekuensinya lebih cepat, maka ripple akan mengecil. Frekuensi yang lebih cepat berarti T-nya itu lebih kecil ya. Nah, akibatnya kalau frekuensi itu lebih cepat, ripple-nya lebih kecil, maka filter yang dibutuhkan lebih kecil. Apa akibatnya kalau filternya lebih kecil, maka konverter itu lebih ringan, bawaannya dimensinya juga lebih kecil ya. Kemudian ada lagi yang lebih menguntungkan kalau frekuensi itu ditinggikan. Jadi yang lebih diuntungkan adalah pada pengguna konverter DC-DC itu atau pemilik konverter DC-DC itu karena daya reaktifnya berkurang. Ripple-nya mengecil, maka daya reaktifnya berkurang. Ripple itu apa sih? Ripple adalah gelombang yang lebih besar dari nilai rata-ratanya atau gelombang yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Nah, kalau selisih gelombang lebih besar atau lebih kecil itu makin pendek, makin mendekati nilai rata-rata, maka itu disebut terjadi perubahan ripple dan ripple-nya mengecil ya. Ripple yang besar itu puncak ripple dengan lembah ripple itu makin lebar, makin tinggi dibandingkan dengan terhadap nilai rata-rata. Kalau makin mepet nilai rata-ratanya, maka ripple-nya mengecil. Akibatnya filternya juga kecil, filter yang dibutuhkan. Nah, jadi frekuensi itu untuk tegangan tidak begitu signifikan untuk mengatur tegangan. Hanya mengatur dimensinya dan mengatur ripple. Untuk mengatur tegangan tidak begitu signifikan. Ya. Tetapi mengoptimalkan yang jelas. Contoh, misalnya konverter DC buck itu dikasih tegangan 10,
misalnya 10 volt, maka maksimumnya harusnya 10, minimalnya harusnya 0. Tetapi tidak bisa terjadi begitu, karena ketika kamu minimalkan dengan perubahan data cycle, maka minimal hanya terjadi 3 volt. Maka kamu atur frekuensinya sehingga mendekati 0. Jadi frekuensi itu juga untuk mengukur, untuk menentukan optimalnya. Optimalnya harus 0, tapi tidak berhasil 0, maka kamu atur frekuensinya sehingga 0. Nah, kemudian kamu naikkan lagi tegangan sesuai dengan yang tadi, dikembalikan, tercapai tidak bisa 10. Tegangan optimalnya harusnya 10 ya, karena masukannya 10. Kamu tidak bisa, hanya 7 sudah maksimum. Maka frekuensi kamu atur kembali sehingga mencapai 10. Nah, jadi hanya optimisasi untuk mengatur tegangan. Ya. Itu kalau frekuensi. Bagaimana kalau data cycle? Data cycle itu betul-betul signifikan untuk mengatur tegangan. Jadi perubahan data cycle akan merubah tegangan luaran. Tapi juga merubah ripple-nya. Jadi ripple-nya juga berubah. Mana ripple yang paling besar, mana yang paling kecil itu terjadi pada data cycle tertentu dengan tegangan masukan tertentu. Ya. Tadi kita sudah bicara BWM, yaitu BWM 2 atau BWM 1. Bagaimana kalau dua-duanya itu dipakai? Nah, kalau dua-duanya dipakai, maka kita menggunakan konverter DC-DC full bridge. Jadi kalau dua-duanya dipakai, kita menentukan TON-nya dulu. TON-nya bisa di BWM 1, bisa juga di BWM 2. Misalnya kita menentukan di BWM 2, maka tentukan dulu TON. Kita tentukan TON di high, usaha high. Ya, oke, kita sudah menentukan TON di high. Artinya ada TOF-nya ya. Nah, di sini. Jelas di sini DT sampai T itu TOF. Kita sudah tidak memperhitungkan lagi VBM 1. VBM 1 adalah ngikut saja. Asal sinyalnya sudah benar, maka tidak masalah, ya kan? Jadi sinyal 0 pada saat VBM 2 antara DT dan T, berarti VBM 1 mencapai nilai high. Itu saja. Itu adalah bipolar. Nah, apa uniknya ini? Ya, uniknya bipolar ini bisa digunakan di konverter DC-DC full bridge dan bisa mengatur tegangannya negatif atau positif. Ya, oke, kita lihat TON-nya. Kita lihat di sini TON lebih besar dari 50%. Ya, maka VO rata-rata di konverter DC full bridge-nya positif. Ya, nah, jika TON ini lebih kecil dari 50%, ya, atau lebih kecil dari 0,5, maka tegangan rata-rata konverter DC full bridge, maksudnya tegangan luarnya itu adalah negatif. Nah, jadi mudah ya. Jika mengatur TON kepingin positif ya di atas 0,5, ya. Jadi di atas 50% bisa. 50% adalah data cycle,
D, TON per T, itu akan menghasilkan nilai positif jika di atas 50% atau D sama dengan 0,5. Kalau kepingin negatif, maka TON-nya diperkecil kurang dari 50% atau kurang dari 0,5. Nah, begitu. Jadi itu uniknya untuk PWM bipolar. Kemudian uniknya lagi, ya, luaran PWM, luaran konverter di DC hybrid dengan PWM bipolar ini, tegangannya tentunya bisa negatif, bisa positif kan, tegangan rata-ratanya. Tetapi ripple-nya bisa mengandung negatif. Jadi bukan bisa, memang harus mengandung negatif atau mengandung positif. Jadi istilahnya gini, bisa AC murni itu kalau data cycle-nya 0,5 ya. Kalau di bawah 0,5 data cycle-nya adalah negatif DC tapi mengandung AC. Nah, di AC-nya ada. Kemudian kalau data cycle-nya di atas 0,5 maka terjadi nilai rata-rata positif tapi mengandung AC. Nah, itu. Jadi saya ulangi, kalau D sama dengan kurang dari 0,5 maka tegangan luarannya itu negatif rata-ratanya, nilai rata-ratanya negatif dan mengandung ripple AC atau rata-rata negatif mengandung DC. Kemudian bagaimana arusnya? Nah, arus ini bisa mengandung AC, bisa DC murni, bisa DC mengandung AC. Ya. Jadi tergantung bebannya. Karena arus dikontrol oleh beban. Ya. Tetapi kalau tegangan bisa diatur dari konverter DC-DC-nya. Tapi kalau arus yang mengontrol adalah beban. Kalau kepingin arus konstan, bebannya yang konstan. Kalau kepingin arus berubah-ubah, beban berubah, harus diubah-ubah. Nah, untuk bisa menghasilkan tekanan negatif, tentunya bebannya harus motor. Kalau bebannya bukan motor, maka tidak bisa menghasilkan arus negatif. Ya. Walaupun tegangannya negatif, tidak bisa menghasilkan arus negatif. Jadi kalau untuk motor bisa. Ya. Apalagi motor yang punya 2 sumber tegangan. Jadi motor tuh kamu tahu sendiri ya, sumbernya dari masukannya DC, ya, ya sudah, tidak ada sumber DC lain. Nah, itu adalah motor DC berpengawatan sendiri. Tapi kalau motor DC itu mempunyai 2 sumber tegangan DC, maka motor itu mempunyai penguatan terpisah. Nah, motor yang mengandung 2 tegangan ini, yang sumber tegangannya 2, ya, DC semua, maka itu yang bisa menghasilkan arus negatif rata-ratanya. Jadi jangan bilang sesaat di sini, selalu rata-rata. Sesaatnya bisa positif, bisa negatif juga sesaatnya. Tetapi nilai rata-ratanya independen, tidak tergantung saatnya, tapi tergantung dari lebar pulsa. Bisa saja ketika kamu memilih TON di high, bisa saja nilai rata-ratanya negatif. Tetapi ketika kamu mengukur dengan rangkaian listrik loop menghasilkan positif, itu terjadi pada saat tegangan pulsanya positif. Nah, setipis apapun tetap itu benar. Asal pada saat kau menghitung, pada saat switch itu menutup, tegangannya rata-rata. Oh, tegangan positifnya, tegangan saatnya positif. Itu betul. Ya. Tetapi kalau tidak terjadi tegangan saat positif, malah nol, bahkan negatif,
maka salah. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas PWM unipolar. Seperti kita lihat di layar ya, maka gambar PWM ini adalah masih bipolar. Maka jika ingin merubah menjadi unipolar, tinggal memindah PWM satunya, misalnya kita sebut ini PWM 1 ya. Nah, ini dan di sini adalah PWM 2. Nah, jadi tinggal mengubah PWM 2-nya PWM 1-nya di posisi tertentu. Kita kembali ke masalah tadi, kembali ya. Ya. Masukkan. Kemudian ini kita pindah di tengah-tengah. Ya. Kita pindah di tengah-tengah. Kira-kira lebar ini dengan ini sama, maka kita taruh di bawah. Ya. Karena ini sudah nggak penting, ya. 65 kan sudah nggak penting. Maka kita bisa untuk mengukur apakah betul-betul bisa di tengah sini ya. Nah, ini. Nah, ini 20. Kita lihat ini apakah ini juga 20 ya, pas. Berarti kalau sudah 20 kita masukkan. Kita pindah yang hijau di bawah. Nah, demikian juga untuk yang ini, untuk yang periode kedua, kita duplikat, ya, kita masukkan di sini. Posisi harus kita tepatkan supaya tepat. Apakah kira-kira di sini belum tentu, maka harus kita ukur dengan akurat, ya akurat, ya. Ini sudah akurat. Nah, oke, akurat kan? Oke, kita bawa. Nah, jadi bentuknya beda antara PWM 1 dengan PWM 2. Ya. Jadi PWM 1-nya saya pindah di tengah. Saya pindah di tengah. Ini juga ya. Jadi pada momen tertentu, ya, PWM ini sama-sama positifnya. Ini kita lihat, ini sama-sama positifnya. Ya memang itu. Ini namanya PWM bipolar, seperti ini ya. Tinggal merubah aja. Gampang ya, tinggal merubah taruh di tengah. Tetapi ya, TOE-nya kan sudah kita tentukan ya. TOE-nya itu di sini kan. Nah, ya kalau kita pilih TOE di sini ya sudah. Berarti data cycle-nya adalah 65 tadi. Ini kan 65 ya. 65 dibagi 90 gitu. 65 dibagi 90. Ini kan 65. Dibagi 90. Sama. Jangan ini ngikut. Kita perhatikan yang ini dulu. Jadi kalau kita hitung 60-nya kan hilang tadi ya. 65 hilang. Kita ambil lagi nih. Kita buat lagi 65. Nah, 65 kan kita besarkan angkanya, oke. Yaitu TO-nya 65. Jadi Anda sudah tidak memerlukan, tidak memperhatikan PPWM 1. Sudah otomatis seperti ini. Karena rangkaiannya adalah rangkaian unipolar.
Ya, ini kita namakan data cycle 65/90 dengan gambar seperti ini. Jadi beda dengan bipolar. Ini kita sebut unipolar. Di mana ciri khasnya adalah pada momen tertentu terjadi sama-sama pulsanya positif nih. Nah, apakah lebar pulsa atau N65 ini bisa lebih kecil? Ya. Terus bagaimana BPM1? BPM1 membesar. Nah, jadi kalau merah ini mengecil, maka BPM1 membesar. Jadi bentuknya bisa nanti sama dengan yang di atas, tapi cuma kebalikan. Ya. Sama dengan di atas, cuman ini berlaku di bawah. Dan bagaimana kalau yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas? Jadi BBM1 lebih besar dari BBM2. Nah, polaritasnya bisa terbalik. Apakah positif atau negatif? Bisa terbalik polaritasnya. Tegangannya, kalau arusnya kan tergantung beban. Ya. Cuman beban itu bisa diatur negatif atau positif juga. Jadi sama ya, kalau TN-nya itu kurang dari 50% ya, maka VBM1 membesar, melebar. Ini mengecil. Tetap sama, mengecilnya VBM2 akan bertumpuk dengan lebar VBM1. Bertumpuk dengan pulsa VBM1. Nah, untuk merubah-rubah itu pengaruhnya tetap sama. Kalau kamu sudah menentukan TN di atas, maka jika VBM2 ini lebar pulsanya lebih kecil dari yang bawah, ya, lebih kecil dari yang bawah, maka akan menghasilkan tegangan negatif. Kalau lebih besar dari yang bawah, akan menghasilkan nilai positif rata-rata. Bagaimana kalau sama? Nah, kalau sama, terjadi tegangan nol. Itu berbasis analisis ya. Ini kan sudah kamu beri, sudah saya beri maksudnya. Sudah saya beri jawaban, tinggal menganalisis. Jadi, apa uniknya BWM unipolar ini terhadap tegangan luaran konverter DC-DC full bridge? Uniknya, bisa menghasilkan polaritas positif ya, tetapi tidak mengandung ripple negatif. Jadi murni. Beripple memang, tapi DC-nya murni. Tegangannya DC murni, tidak mengandung AC. Gitu ya, itu uniknya. Itu kalau TWN yang di atas, TWN yang di VBM2 ya, menghasilkan lebih besar dari 50% pulsanya. Tapi kalau pulsanya kurang dari 50%, maka tegangan luaran negatif murni, DC murni negatif. Tetap beripel, tetapi tidak mengandung AC. Itu uniknya. Namanya aja unipolar, jadi satu polaritas. Kalau positif ya positif, negatif ya negatif. Tetapi tetap beripel. Gitu. Kalau arusnya bagaimana? Nah, kalau arusnya tetap mengandung AC dan tetap mengandung DC. DC mengandung AC ya maksudnya. Bisa diatur mengandung DC murni ya. Ripple-nya tidak ada negatifnya, tapi tetap berripple. Bisa diatur juga. Kalau arus itu bisa diatur tidak mengandung AC, bisa diatur ya. Walaupun dia bipolar, walaupun dia unipolar, tetap bisa diatur bagaimana sehingga arus itu berripple tapi tidak mengandung polaritas berlawanan. Begitu ya. Baiklah, saya kira penjelasan mengenai BWM tunggal, BWM bipolar dan BWM unipolar sudah selesai. Manfaatnya apa? Sudah selesai saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana rangkaian konverter DC full bridge-nya dan bagaimana prinsip kerjanya.
jika memakai BBM unipolar ataupun BBM bipolar. Dan bagaimana arus itu bisa negatif dan bagaimana bisa positif. Dan bagaimana memindah TON ke low atau memindah TON ke high dan apa yang diubah rangkaiannya atau drivernya atau switch-nya yang diubah posisinya maksudnya gitu ya. Saya kira itu kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam dan salam semangat.